Selamat pagi Bu Siska. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini tuh kan kita mau mengadakan observasi kelas ya untuk Bu Siska di kelas 6. Apakah bersedia? Siap insya Allah. Hari ini hari Rabu tanggal 11 ya. Di sini bahwa untuk tindak lanjutnya akan ada observasi kelas di kelasnya Bu Siska. Bu Siska memegang kelas 6 ya? Ya betul. Tujuan pembelajaran yang akan Bu Siska sampaikan untuk besok pembelajaran di kelas itu apa saja? Siswa itu ini supaya bisa mengurutkan berbagai bentuk bilangan pecahan. Oh iya. Baik. Lalu ada yang lain? Kami sebelumnya kan karena pecahan yang akan diurutkan itu berbagai bentuk, jadi mungkin siswa itu kan harus mengulang materi yang lalu. Oh gitu. Misalnya yang desimal, absen seperti itu. Jadi mungkin kadang siswa itu kalau sudah berbeda-beda nanti bingung duluan. Jadi kadang harus dituntut mengembalikan memori yang lalu dulu, misalnya yang desimal itu yang mana, terus cara mudahnya bagaimana. Berarti ketika menyampaikan bilangan pecahan berarti dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Iya. Oke. Berarti tujuan pembelajaran yaitu mengurutkan bilangan pecahan dengan mengaitkan iya. Itu cukup di situ? Ya. Ya, baik. Tapi nanti saya ini sih menyampaikan gambar contoh pembatasan bilangan atau mungkin yang biasa dijumpai anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak persen itu kan anak-anak biasanya mengenalnya diskon 25%, kan ada gambarnya misalnya 25%. Ya. Terus mungkin kalau ada yang desimal itu misalnya ibu meminta tolong untuk membelikan gula pasir 1,5, itu kan nanti anak-anak terus bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti dikaitkan juga untuk kehidupan sehari-hari. Oh, baik. Untuk selanjutnya, Bu Siska, area pengembangan apa yang tidak dicapai? Pengembangannya nanti siswa kan saya ajak untuk mengamati sebelum. Oh, betul. Jadi setelah itu nanti siswa berdiskusi dengan yang heterogen yang supaya tapi berdasarkan gaya belajarnya sih, karena ya tadi Oh, berarti area pengembangan yang tidak dicapai yaitu selain itu ini sih materi ini kan besok mau termasuk buat ASPD juga. Jadi selain siswa bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, ya nyicil untuk biar saat ASPD itu anak-anak juga banyak mendapat materi itu. Untuk area pengembangan yang tidak dicapai berarti tadi gimana tadi?
Ya, karena ini kan materinya masuk di ranah numerasi ASPD. Ya. Pemberian materi sesuai Isi-isi dengan ASPD. isi ASPD. Yang literasi numerasi. Literasi numerasi. Kemudian nanti ada pengamatan video ya tadinya. Iya. Pengamatan video dan jadi gambar. Kemudian nanti siswa berdiskusi. Ada diskusi, ya, berdiskusi. Baik. Nah, strategi yang dipersiapkan apa ini? Siska? Jadi nanti kan siswa mengamati video, kemudian mereka sesuai kemampuan mereka. Jadi setelah melihat video, kita lihat dulu kemampuan mereka maksudnya dalam mencerna video itu seperti apa. Nanti kalau misal ada miskonsepsi, nanti akan saya ajak diskusi, maksudnya untuk satgas ya, bersama-sama di depan. Dan kalau perlu saya juga nanti demonstrasi untuk memberikan contoh penyelesaian soal atau permasalahan dalam kita sendiri. Oh gitu ya. Tapi di situ berarti ada strategi yang untuk pengamatan, untuk diskusi, iya. Penyelesaian, ceramah juga mungkin ya. Kemudian ini ada catatan khusus, sekiranya Bu Siska menghendakinya seperti apa. Misalnya saya mengamati kira-kira mau poin apa yang dengan ambil. Ya mungkin yang di ini aja apa namanya saat saya penyampaian pada materi itu kan saya pengennya siswa itu yang berbeda gaya belajarnya itu bisa apakah sudah sesuai atau belum dengan yang sudah saya rencanakan. Jadi untuk konten kayaknya realisasi konten itu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya nanti ada yang kurang, mungkin Gusta bisa memberi saran supaya pembelajaran berikutnya bisa lebih mudah. Baik, ini yang pertama. Untuk selanjutnya lomba rencana pengembangan diri untuk jenengan besok juga. Yang pertama yaitu aktivitas pengembangan apa yang Bu Siska kehendaki? Yang tadi diferensiasi konten. Diferensiasi. Tujuan yang hendak dicapai dan siswa bisa mengurutkan dalam pecahan dalam berbagai bentuk. Sesuai dengan ini kemampuannya gitu ya. Kemudian ukuran keberhasilan apa yang Bu Siska kehendaki? Dianggapnya siswa itu bisa berhasil itu apabila apa? Ya ketika siswa sudah tidak terbalik lagi, misalnya tadi kan berbagai bentuk, baik desimal, terus pecahan campuran, persen. Dan siswa sudah tidak dalam menyamakan bentuk tadi supaya mereka bisa membandingkan atau membandingkan. Pendukungnya apa ini dari yang jenengan siapkan? Video Boleh. Saya juga akan menyiapkan KKPD dan gambar. Untuk waktu kita sepakati besok sebagai observasi, jadi
Kaki, ya. Kamis ya. Untuk aktivitas pengembangan yang lain ada? Sebentar ya. Itu saja. Baik ya. Ini sesuai tadi yang sudah kita bicarakan bahwa untuk observasi percakapan, observasi kelas yang besok akan Siska terapkan di pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuannya bahwa siswa mampu untuk mengurutkan bilangan pecahan dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pemberian materi sesuai dengan visi ASPD, literasi numerasi, pengamatan video, gambar, berdiskusi dengan mengaplikasikan di ASPD karena kelas 6 gitu. Kemudian strategi yang dipersiapkan yaitu pengamatan, diskusi, ceramah, dan penyelesaian. Sebagai catatan bahwa jenengan ingin diamati untuk diferensiasi konten. Kita sepakati? Oke. Bisa ditandatangani dulu. Selanjutnya untuk rencana pengembangan diri untuk besok, yang pertama bahwa aktivitas pengembangan diferensiasi konten tujuan yang hendak dicapai yaitu siswa mampu memahami bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai kemampuan. Kemudian ukuran keberhasilan bahwa siswa tidak terbalik lagi untuk desimal, pecahan maupun campuran sebagai pendukung video, LKPD dan gambar. Waktunya untuk besok nih. Selanjutnya kita sepakati nih. Ya. Ya, monggo. Baik, ini kita persiapkan untuk besok. Ya. Sehat-sehat selalu. Kita bertemu lagi di observasi besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Buat mendengarkan atau membaca. Yuk, kita mulai dulu. Berapa yang makan bubur paling sedikit? Kenapa kelinci? Kelinci makannya berapa itu? Berapa bagian? Kelinci, oh kelinci ya? Kelinci berapa makannya? Buburnya? 0,09. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Tadi kita ada obrolan nih. Katanya Bu Siska mau ngobrolin sesuatu. Nah, apa yang jenengan mau obrolkan atau diskusikan hari ini? Tentang ini Puspa tidak lanjut dari kemarin yang sudah saya laksanakan pembelajaran. Saya kan baru belajar ya membuat merancang pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi. Sebenarnya itu sudah ini ya sudah kita pelajari lama, namun mungkin belum terlaksana sesuai yang pernah kita pelajari dulu pas waktu di SD Kuman kalau nggak salah ya. Nah kemarin saya coba untuk mencoba lagi merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah mungkin hari ini jenengan bisa membantu saya untuk apa ya namanya? Ya dari yang sudah saya laksanakan kemarin itu bagaimana kira-kira apakah ada kekurangannya di mana ataukah mungkin
harus diperhatikan yang bagian mana seperti itu sih. Iya, kemarin itu kan sesuai yang kita dari lembaran catatan observasi ya. Di situ jenengan mengajarkan tentang bilangan pecahan. Iya. Setelah jenengan mengajarkan bilangan pecahan dengan pembelajaran diferensiasi, jenengan apa yang jenengan rasakan? Kalau dengan berdiferensiasi sendiri ya, entah itu mungkin besok saya juga melaksanakan pada materi yang lain, tapi yang pasti saya rasakan itu sebenarnya tugas guru itu tidak sederhana. Kita yang pertama harus menyadari betul bahwa peserta didik kita itu beragam kebutuhannya. Ada yang mungkin kemampuannya masih berbeda dengan teman-temannya, atau mungkin ada yang gaya belajar yang berbeda. Nah, kita sebagai guru harusnya itu kan memperhatikan itu untuk kedepannya supaya kebutuhan peserta didik kita bisa terpenuhi. Nah, kemarin saya sudah coba untuk melaksanakan di bilangan pecahan ya. Nah, di situ karena anak-anak biasanya kalau matematika itu kan saya modulnya cuma konvensional. Iya, saya menerangkan, memberikan contoh, kemudian anak-anak mengerjakan secara mandiri. Nah, kemarin kan berbeda, anak-anak saya ajak bernyanyi dulu, kemudian melihatkan gambar. Nah, itu awal-awal anak-anak ternyata lebih tertarik. Beda halnya dengan ketika saat saya menerangkan itu mungkin anak-anak terasa bosan atau mungkin sudah takut sebelumnya ya. Awalnya sudah takut karena matematika pasti susah, mesti ngitung, mesti angel gitu kan. Nah, ternyata kemarin pas saya menggunakan pendekatan yang berbeda, ternyata anak-anak antusiasnya cukup meningkat daripada biasanya. Dan saat berdiskusi pun ternyata mereka juga melaksanakan dengan senang. Jadi anak-anak malah ada yang sudah mampu, kemudian dia bertanya, Bu, nek misal sudah selesai apa boleh ngajari temennya? Iya boleh. Jadi malah ada siswa itu yang seperti tutor bagi teman. Iya, tutor sekolah. Itu yang Bu Siska rasakan. Ketika ini memang berbeda ya. Iya. Kalau dilihat memang kemarin saya lihat sudah luar biasa sih Bu Siska dalam pengajarannya, terus anak-anak terlihat semangat gitu untuk berdiskusi. Jadi sudah nampak ya perubahannya. Nah, dari pembelajaran yang jenengan berikan kemarin itu, inspirasi apa atau pengalaman apa yang menjadi inspirasi jenengan untuk pembelajaran ke selanjutnya? Ya, itu kan saya harus benar-benar memahami kebutuhan peserta didik saya yang berbeda, kemudian saya harus berpikir bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Kalau jangan tahu misalnya seperti biudan, itu salah satu atau yang paling sulit untuk diperkirakan. Kebetulan dia itu jarang masuk, tapi ketika kalau di karaoke itu kok dilalah pas dia sakit, jadi kan tidak bisa mengejar ya. Jadi saya harus melakukan pendekatan secara personal kepada si biudan tadi, karena mengingat dia itu memang kebetulan dulu pernah tinggal kelas, jadi mungkin apakah biudan itu merasa malu dengan teman-temannya ataukah tidak. Tapi kalau berdasarkan obrolan dari teman-temannya juga, itu kemungkinan terbesar itu memang motivasinya yang kurang. Jadi untuk pembelajaran yang lain mungkin saya perlu
mencari cara supaya motivasi anak-anak tadi itu bisa lebih dari yang biasanya, khususnya lebih dari tadi. Kalau teman-teman yang lain sih alhamdulillah sudah sesuai, maksudnya ya mereka mungkin berangkat sekolah karena ya udah emang wajibnya sekolah, tapi setidaknya saat berangkat sekolah itu mereka melaksanakan rutinitas itu dengan senormalnya. Jadi ketika ada tugas yang mereka mengerjakan, ketika diberi materi ya mendengarkan, ketika ada tugas yang mereka mengerjakan, ketika diberi materi ya mendengarkan. Tapi kalau menurut dari tadi kan itu tadi sudah jarang sekolah berangkatnya, tapi ketika ditanya didekati itu tadi bilangnya pas sakit. Seperti hari ini juga malah tadi ini WA katanya dari jari. Terus jadi ya itu tadi harus berpikir apakah cara saya itu masih kurang mengena di hatinya supaya motivasi dia itu lebih lagi. Dari pelaksanaan pembelajaran ini, kemudian atas kejadian dengan anak bidan, kemudian yang bidan yang perlu pendekatan khusus, di satu sisi juga teman-temannya masih bisa mengikuti dengan baik, dan dengan penerapan khususkan untuk diferensiasi, apa yang jenengan sadari setelah ini pembelajaran ini? Ya sebenarnya saya sadar kalau peserta didik itu sebenarnya mereka itu bukannya malas atau mungkin tidak tertarik dengan materi atau belajar, tapi mungkin kadang saya sendiri sebagai guru belum bisa memahami keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jadi mereka untuk menganggap saya sebagai fasilitator, sebagai moderator itu belum. Jadi sekarang saya sadari bahwa sebagai guru itu jangan hanya sekedar mengajarkan materi, namun juga harus bisa dekat dengan siswa itu sendiri. Kemudian kalau untuk memenuhi kebutuhan tadi, yaitu salah satunya saya bisa menggunakan pendekatan video diferensiasi, atau mungkin ketika besok ada masalah lain ya saya belajar lagi untuk pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi kalau dari kesadaran itu, kira-kira Bu Siska mau melakukan apa setelah terjadi ini? Iya kok gini ya, ternyata yang kita lakukan, perlakuan kita yang seperti ini berbeda dengan seperti ini, ternyata murid juga berbeda. Kita menyadari itu. Kemudian kira-kira apa yang akan Bu Siska lakukan untuk ke depan itu, untuk pembelajaran anak? Yang pasti saya akan lebih cari inspirasinya, maksudnya sebagai seorang guru, apalagi di era modern seperti ini, sedangkan anak-anak peserta didik juga yang sudah tidak asing lagi dengan gadget mungkin. Nah, saya harus bisa menggunakan IT itu untuk supaya anak-anak juga lebih tertarik lagi. Misalnya, karena kemarin saya juga pernah nyoba untuk asesmen itu tidak hanya mengerjakan soal tertulis. Misalnya anak-anak saya ajak untuk menggunakan krisis, ternyata mereka bisa mengikuti dan mereka enjoy dalam melaksanakannya. Jadi mereka melaksanakan sebenarnya kayak evaluasi ya, tapi ternyata anak-anak asik. Mereka tidak terasa kalau itu tuh penilaian. Mereka rasanya seperti main game. Jadi ya untuk kedepannya yang pasti saya lebih mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, entah itu kan kelas sudah ada proyektor, kemudian laptop juga sudah ada, dan anak-anak juga kebetulan kalau disuruh bawa HP bisa, kalaupun tidak
tidak ya misalnya kayak khusus tadi bisa yang model kertas. Jadi kedepannya saya akan lebih bervariasi lagi entah itu dalam pembelajaran, pendekatannya maupun medianya. Jadi memang kita sebagai guru itu memang perlu ya dengan kreatif Karena ya itu tadi belajar kan sepanjang hayat. dan sepanjang hayatnya berkesannya ke murid juga gitu. Jadi kita yang harus berkembang. Iya, betul. Iya sih. Kalau dilihat dari situ, mungkin itu yang bukan bikin trik siap Wildan, mungkin Wildan mungkin itu akan nggak terasa yang Ya, semoga semoga gitu. Tapi memang betul. iya sih. Kalau dilihat dari situ, mungkin itu yang bukan bikin trik siap Wildan, mungkin Wildan mungkin itu akan nggak terasa yang Ya, semoga semoga gitu. Tapi memang pernah nih, ketika pembelajaran itu Wildan ada. ada. Iya, dan Ya terlihat itu memang ya kalau jadi harus ini sih di dekat maksudnya apa ya dijak nanti benar-benar dipantau itu baru dia melaksanakan dengan ini runtut gitu maksudnya sesuai yang saya perintahkan. Tapi kalau misalnya jauh ya udah dia entah asik atau mungkin merasa aku soalnya atau ya pokoknya dia punya alasan lah untuk tidak mengerjakan itu. nah, sekiranya itu besok ditindaklanjuti sama Bu Siska, kira-kira tingkat keberhasilan yang seperti apa yang dianggap bahwa ini tuh ideal menurut Bu Siska gitu. Jadi misalnya ini tuh yang sudah dilakukan ini perubahan apa yang terlihat levelnya di mana misalnya, Untuk Wildan sendiri atau untuk semua kelas. Kalau misalnya dari segi nilai itu kemungkinan ya karena keragaman tadi ya maksudnya siswa itu dari tahun ke tahun memang beda income-nya dan output-nya mungkin juga beda. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya ketika siswa yang kelas 6 ini saya ngajarinya misalnya kebetulan kebanyakan siswa itu 5 siswa lebih itu mereka harus seperti di tutor, jadi kayak di privat gitu loh. Jadi misalnya ketika saya sudah menjelaskan, siswa yang lain sudah paham, sudah bisa jalan, sudah bisa mengerjakan misalnya, tapi 5 siswa itu tadi atau bahkan 7 siswa itu harus dituntun. Jadi otomatis kalau misal saya sendiri yang nuntun 7 tadi mungkin akan kehabisan waktu. Maka ya itu tadi teman-temannya yang sudah lebih paham itu mendapat seperti pengayaan ya, berarti mendapat tugas tambahan untuk itu tadi mendampingi temannya yang belum bisa. Seperti itu sih kalau sementara. Jadi levelnya ketika dianggap berhasil ketika yang sudah mampu menjadi tutor Iya, sebaya, iya, betul. betul. Tapi di sisi lain berarti anak yang belum mampu perlu dibantu ada perubahan Iya. seperti itu sih. Termasuk dengan Wildan dan Iya. temannya. Iya. Baik. Dari percakapan ini kita obrolin ini, kira-kira Bu Siska dapatkan apa yang sedari awal kita ngobrol ini? Ya, tugas guru tuh berat. Tidak hanya melulu kita memberikan materi aja, tapi benar-benar kita gimana supaya anak-anak tadi bisa merindukan kehadiran kita. Karena ya tadi kalau misalnya sebagai guru tapi dibenci sama muridnya sendiri, gimana kita bisa menyampaikan ilmu, memberikan contoh gitu kan. Nah selain itu ya saya sebagai guru ya harus menyadari bahwa semua yang saya lakukan itu bisa dicontoh sama peserta didik. Jadi bagaimana caranya saya juga harus menampilkan
akan memberikan teladan yang baik untuk peserta didik saya. Terus tadi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya juga harus belajar pendekatan-pendekatan yang baru, di mana pendekatan yang cocok untuk materi apa, misalnya di kelas 6, supaya siswa saya juga tidak terlalu bosan dalam mengikuti pembelajaran. Karena kalau pembelajaran konvensional, selain saya juga yang bosan, pasti peserta didik saya juga bosan. Karena misalnya ya melulu cuma menulis terus mendengarkan, itu kan nanti otomatis siswa bosan. Jadi kita harus gimana caranya supaya pembelajaran itu lebih menarik. Ya, pasti kedepannya bisa. Kemarin kalau dilihat seru itu kontennya yang diberikan anak-anak dengan lagu-lagu yang baru. Terus ternyata mereka juga gak nyangka mungkin ya, gak nyangka oh ternyata lagu ini bisa digunakan dan itu membantu sekali. Kemudian menurut saya inovasinya Bu Siska luar biasa kemarin. Kita lihat bisa lah kita berproses sama-sama. Ya. Dan kedepannya lagi pasti akan jadi lebih baik. Tetap semangat, pasti bisa berkembang, berproses, dan kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Bu Siska atas diskusi kita kali ini. Kiranya besok kita bisa berdiskusi lagi. Monggo kita bareng-bareng berkolaborasi. Terima kasih atas waktu dan tenaganya juga. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Begitu aja. Assalamualaikum. Terima kasih.